Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channelnya Mari Berbagi Informasi, yang menyajikan informasi-informasi tentang apa saja yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik sahabat semua, mudah-mudahan Anda dan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Baik, di video ini saya akan informasikan tentang servis sebuah stabilizer. Bisa kita lihat, ini stabilizer merek Lexus 3000 VA volt ampere ya. Untuk kerusakannya ini saya tidak videokan dari awal dikarenakan saya malah lupa dan memang karena sibuk ya. Karena kalau memvideokan dari awal itu harus banyak edit-editnya. Nah, gejalanya adalah, saya taruh dulu lampunya ini. Nah, ini kan ada input, ini output, ini current indication. Ketika inputnya masuk, outputnya itu lebih rendah dari input. Misalkan inputnya 180, maka di sini outputnya menjadi 150, pokoknya lebih rendah, jadi penyetabilnya tidak berfungsi seperti itu. Nah, ini permasalahannya. Kalau yang ini ada pada modul ya, untuk kerusakan yang ini, karena mungkin untuk kerusakan yang lain itu berbeda-beda. Saya taruh lampu di sini biar terang. Ntar ini kalau nggak pakai lampu agak redup pencahayaannya. Nah, seperti ini. Nah, untuk kerusakan seperti yang saya katakan tadi, yaitu tidak mau naik untuk tegangan outputnya. Ini tegangan output yang menuju PLN. Sudah saya kasih beban ini. Ini adalah rotor. Ini rotornya. Saya coba balik untuk mengetahui. Sini ada Magtek 1650 watt 220 volt ya, untuk uji coba ya. Saya putar lagi biar megangnya gampang nanti di sini. Nah, oke. Kembali ke pembahasan. Untuk kerusakan yang saya temui untuk yang ini, sekali lagi untuk yang ini, karena mungkin nanti sahabat menemukan gejala yang sama, tidak mau naik untuk tegangan outputnya, tapi ketika mengikuti langkah-langkah ini tidak berhasil. Nah, itu dikarenakan setiap yang terjadi untuk gejala itu penanganannya bisa berbeda ya. Bisa sama dengan yang ini, bisa juga berbeda-beda. Nah, seperti itu saya informasikan dahulu, takutnya menjadi gagal paham ya. Nanti dibilangnya saya berbohong gitu. Padahal untuk penanganannya mungkin untuk yang lain itu berbeda walaupun gejalanya sama gitu. Nah, apa saja yang saya lakukan penggantian? Di sini ada sebuah dioda, ini sebuah dioda. Saya ganti diodanya karena ini kalau diukur bolak-balik itu sudah nyambung, sudah konslet. Dan di sini ada resistor. Resistor ini saya tidak tahu berapa nilainya untuk yang gosong, udah hancur ya. Tapi saya memasang di sini 100 ohm, saya pasang 200 ohm juga bisa, saya pasang 50 ohm juga bisa, saya pasang 4,7 ohm juga bisa. Dan selanjutnya ini ada transistor 2 buah di sini. Ini TIP kalau nggak salah, TIP 42 dan TIP 41. Ini ganti juga semua ya. Selanjutnya IC, di sini ada IC. Nah, ini dia IC-nya. Saya ganti juga untuk IC-nya karena ini sudah tidak berfungsi, mengakibatkan konslet. Dan setelah penggantian itu semua masih ada satu masalah, yaitu dimana ketika saya mengonkan yang ini, nah saya on-kan gitu, taruh lagi lampunya, ini darurat pencahayaan ya. Ketika saya angkat yang ini untuk fungsi stabilizer ya, ini untuk fungsi stabilizer, itu dia berjalan dengan normal. Di sini input 190 bisa keluar misalkan 219 atau pokoknya normal lah. Itu bisa menaikkan.
Tetapi ada satu masalah adalah ketika kita menyambungkan yang bypass, ini bypass ya, bypass dari PLN, artinya tidak melalui perangkat ini, dia bablas aja langsung ini dari PLN, maka di sini timbul error dan untuk stabilizer ikut aktif ya, yang ini ikut aktif. Saya mencurigai mungkin di sini konektor ini MCB ini. Saya sempat bongkar di sini. Saya sempat bongkar untuk MCB ini. Udah pusing. Ternyata tidak menemukan masalah ya, udah berkali-kali saya periksa tidak bermasalah. Lalu saya setelah sekian lama mengotak-ngatik bagian modul, lampunya belum pas. Oke, setelah lama mengotak-ngatik bagian modul, di sini saya periksa semua resistor, hampir semua komponen, transistor yang kecil, pokoknya semua komponen saya periksa dan nyatakan bagus. Dioda semua di sini ada deretan dioda nih berderet, cek juga ya. Dan saya ada curiga ke relay. Sini ada relay. Ini salah nih, kurang ke sini ya. Kita betulin nanti lupa. Ini nyoloknya ke sini harusnya. Nah, ke situ. Tadi kan melalui ini ke sini. Ini harusnya ke arah sana. Jadi tidak terhalang kabel yang biru ini. Oke. Saya lalu curiga dengan relay ini. Relay ini pun sempat saya periksa sebaik-baiknya, tetap saja. Dan akhirnya ditemukan satu masalah, yaitu kabel ini. Saya tidak tahu kenapa teknisi sebelumnya memasang kabel di sini. Nah, ini tadi ini sangat erat ya, sangat erat, dan dibungkus menggunakan ini solasi ya, sangat erat di sini. Akhirnya saya curiga kenapa ini bergabung. Saya lepas, dan ini solderannya pun sepertinya bukan solderan teknisi yang profesional, karena saya sentuh gini aja dia udah lepas. Saya tarik sedikit lah udah lepas itu. Kalau solderan yang profesional enggak merentel gini ya, halus biasanya. Nah, saya juga tidak paham kenapa terjadi seperti itu, dan akhirnya setelah saya lepas ini semuanya normal. Mari kita tes. Saya pasang lampunya, kalau di atas bisa terang ya. Saya pindahkan lampu dulu ke atas. Nah, seperti ini. Oke, masih bisa kelihatan lah. Oke, saya tes. Saya tes begini ya, ini masukin. Oke, saya hidupkan untuk fungsi stabilizer. Ini yang fungsi stabilizer. Ini tangan telunjuk saya angkat. Nah, seperti itu. Ada suara, lalu di sini biasa langsung muncul angka. Nah, seperti itu. Nah, kalau tadi ini begitu diangkat dia langsung muncul angka, tidak menunggu jeda dulu ya. Begitu diangkat langsung muncul angka. Dan penyebabnya adalah ini penyebabnya dipasang di sini. Nah, saya nggak tahu kenapa harus dipasang di situ. Coba sekali lagi. Nah, seperti itu. Ini udah normal. Ini inputnya 188 dan outputnya 217, dan berubah sama satu angka di belakang, tidak masalah. Untuk ampernya tidak ada beban. Coba kita untuk ini fungsi yang bypass, ini bypass dari PLN saya fungsikan. Nah, di sini tidak bergerak, tidak berbunyi, itu normal ya. Dan ini arus dari PLN tumben 189, biasanya 160 ke bawah. Mungkin karena siang hari jadi pemakaian kurang. Akan saya tes untuk fungsi stabilizernya pakai beban ya. Kita akan gunakan beban, ini beban yang tadi hampir 1700 watt ini ya. Oke, kita nyalakan.
Oke, mesinnya sudah berhenti karena kalau saya bicara pun tadi tidak akan kedengaran. Dan ampere kelihatan di sini naik ya. Udah ada angkanya itu normal. Di sini 187, di sini 219. Dengan angka yang paling belakang itu berubah-ubah tidak masalah ya. Masih toleransi untuk tegangan segini. Oke, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya buat sahabat semua yang masih belajar ataupun sekedar ingin tahu saja tentang perbaikan stabilizer atau barang-barang elektronik lainnya, atau juga tentang informasi-informasi yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk para master, untuk para profesional ini diabaikan saja. Demikian videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.